Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wira, selamat malam rekan-rekan anggota kelompok 4. Ya, pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai implementasi manajemen lintas budaya dalam konteks bisnis global pada studi kasus PT Nestle Indonesia. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ekonom Gulo, kedua saya sendiri Muhammad Ardi, yang ketiga ada Nur Indriani, dan yang terakhir ada Nur Fadila Mutia Fasya. Oke, materi ini akan dibacakan oleh Ekonom Gulo. Dipersilahkan. Baik, di sini ada sejarah PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia adalah anak perusahaan dari Nestle SA, yaitu salah satu perusahaan terbesar di dunia yang bergerak di bidang makanan dan minuman, serta memiliki kantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SA telah berdiri selama lebih dari 150 tahun lalu, yaitu sejak tahun 1867 oleh Henry Nestle yang merupakan seorang ahli farmasi asal Jerman. Masyarakat Indonesia mengenal Nestle ketika secara resmi hadir melalui susu kental manis yang diimpor ke Indonesia dengan merek Milk Maid, atau pada tahun 1873 lebih dikenal sebagai Cap Nona. Nestle mulai beroperasi pertama kali di Indonesia pada tahun 1971 sebagai perusahaan gizi, kesehatan, dan keafiatan yang terkemuka di dunia. Nestle Indonesia hingga saat ini telah mempekerjakan sebanyak lebih dari 3.000 karyawan serta mengoperasikan 4 pabrik yang terletak di Kejayaan, Jawa Timur untuk mengolah pabrik susu Denko dan Bir Brand, pabrik Panjang, Lampung, yang mengolah produk kopi Nescafe, dan pabrik Cikupa atau Banten yang mengolah kembang gula Fox Polo dan Kach, serta pabrik Karawang, Jawa Barat yang mengolah Denko, Milo, dan Cerelac. Slide berikutnya dibacakan oleh Kak Indri. Baik, selanjutnya ada visi dan misi dari PT Nestle Indonesia. Untuk visinya, PT Nestle Indonesia sebagai perusahaan produksi makanan dan minuman terbesar di dunia, Nestle memusatkan perhatian untuk meningkatkan gizi atau nutrition, kesehatan atau health, dan keafiatan atau wellness dari konsumennya. Nestle mencoba memenuhi dan memberikan fasilitas bagi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia dengan memastikan ketersediaan produk Nestle melalui saluran distribusi yang hadir di setiap provinsi. Selain itu, Nestle secara rutin dan terus-menerus melakukan research and development sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan dari produk-produk yang dihasilkan. Untuk misinya, PT Nestle Indonesia adalah selain ikut andil dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, Nestle memiliki komitmen untuk yang pertama, memfokuskan diri untuk selalu berusaha memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dengan memberikan informasi serta menyediakan sarana pendidikan dan edukasi yang baik. Yang kedua, menciptakan manfaat bersama atau creating share value yang menciptakan manfaat bagi para pemegang saham dan masyarakat untuk mencapai kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, yang ketiga, memastikan standar operasional perilaku bisnis yang baik dan berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan sesuai dengan Nestle Corporate Business Principles, termasuk prinsip-prinsip Global Compact PBB tentang hak asasi manusia atau HAM, tenaga kerja, korupsi, dan lingkungan.
Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ardi. Oke, selanjutnya produk yang ditawarkan pada Nestle Indonesia. Yang pertama ada produk minuman, yakni Bear Brand, minuman susu murni yang telah disterilisasi sehingga dapat langsung dikonsumsi. Yang kedua ada Milo, minuman susu coklat yang mengandung protomal dan nutrisi lainnya, hadir dalam bentuk bubuk dan siap minum. Kemudian ada Nescafe, minuman kopi yang berasal dari biji Robusta Lampung pilihan, hadir dalam bentuk bubuk dan siap minum. Kemudian ada Denkau, minuman susu bubuk bergizi tinggi yang baik untuk pertumbuhan anak. Kemudian ada produk makanan. Ada Cerelac, makanan pendamping ASI untuk bayi 6 bulan. Kemudian ada Fitness, sereal sarapan rendah lemak yang dibuat dari gandum utuh. Kemudian ada Crunch, sereal sarapan coklat yang terbuat dari gandum olahan. Kemudian Cookies Crisp, sereal berbentuk biskuit yang terbuat dari gandum utuh. Kemudian Honey Gold Flakes, sereal berbentuk kepingan jagung dengan rasa madu. Ada KitKat, snack coklat berupa wafer bersalut coklat. Kemudian ada Milo Coco Bar, snack bar yang dilapisi coklat Milo. Kemudian ada produk masakan. Ada Coffee Mate, bubuk creamer kopi bebas kolesterol yang diformulasikan khusus untuk minuman kopi yang dapat menambah kenikmatan rasa kopi. Ada Carnation, yakni creamer kental manis untuk campuran minum dan aneka dessert. Ada Manggi, penyedap rasa atau bubuk MSG berbentuk blok. Kemudian ada Häagen-Dazs, merek untuk es krim, dipping sauce, dan whipped cream. Di sini merupakan contoh daripada beberapa produk Nestle yang tadi jelaskan. Ada Denkau, Milo, Crunch, Nestle, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pasar dan posisi bersaing. Pasar PT Nestle Indonesia. Yang pertama itu produk yang beragam, di mana Nestle Indonesia menawarkan berbagai macam produk termasuk susu, kopi, minuman ringan, dan makanan bayi yang sangat dikenal dan diterima baik oleh konsumen. Kemudian distribusi luas. Nestle memiliki jaringan distribusi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memastikan ketersediaan produk di berbagai daerah. Kemudian posisi bersaing, keunggulan produk. Nestle memiliki reputasi yang kuat berkat portofolio produk yang berkualitas tinggi dan inovatif. Mereka terus melakukan riset, pasar, dan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mutia Fasya. Mutia Fasya, dipersilakan. Baik, di sini ada pasar dan posisi bersaing. Yang pertama ada jaringan kemitraan. Kemitraan dengan petani lokal dan distributor membantu memperkuat rantai pasok dan memastikan bahan baku berkualitas serta distribusi yang efisien. Yang kedua di sini ada komitmen terhadap keberlanjutan. Investasi dalam praktek bisnis berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan dan program CSR meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen yang semakin peduli lingkungan. Tantangannya tersendiri yang pertama ada persaingan ketat. Industri makanan dan minuman yang sangat kompetitif dengan banyaknya pemain lokal dan internasional. Lanjut, Tar. Oke, tantangan yang kedua ada regulasi pemerintah. Peraturan ketat dan pemerintah dapat mempengaruhi operasi dan strategi bisnis. Dengan strategi yang berfokus pada inovasi, kemitraan strategis, dan keberlanjutan, PT Nestle Indonesia berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri makanan dan minuman di Indonesia. Penghargaan atau prestasi PT Nestle. Prestasi yang didapatkan oleh PT Nestle ada Contact Center World Award tingkat APEC Asia Pasifik.
prestasi yang diraih oleh Nestle Indonesia dan Wet Nutrition ini telah membuktikan bahwa layanan konsumen yang mereka tawarkan sangat unggul dan baik dalam semua saluran komunikasi yang mereka miliki. Penghargaan yang didapatkan oleh PT Nestle tersendiri di sini ada diberikan kepada PT Nestle Indonesia atau upaya mereka yang melebihi standar kepatuhan yang ada. Perusahaan ini telah membuktikan komitmennya dalam menggunakan sumber daya bahan baku seperti air dan energi secara efektif dan efisien. Kemudian saya lanjutkan untuk ke moderator. Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saat presentasi, saya selaku moderator meminta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.